Selamat pagi Bu Desi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan chapter 12 mengenai standard cost and variance. Next. Materi ini akan dijelaskan oleh saya, Mutia Ayu Pratiwi dengan NIM 2022-50121, Jerry Neville dengan NIM 2022-5205, Zafira Aska dengan NIM 2022-50365, Putri Amelia Haryoto dengan NIM 2022-50367, Fitar Niat Ndruru dengan NIM 2022-50379 dan Gloriana Hartansia Manurung dengan NIM 2022-50389. Di sini kita akan membahas standar costing. Apa sih itu standar costing? Standar costing adalah sistem harga pokok yang menetapkan terlebih dahulu standar biaya produksi untuk memproduksi satu unit produk. Di sini konsep awalnya, kita akan membandingkan 3 hal, yaitu aktual, budgeted, dan standar. Perbedaan antara aktual dan budgeted itu terletak pada actual price dan standar price-nya, yang dinamakan price variance. Sedangkan perbedaan antara budgeted dengan standar itu dinamakan quantity variance, yang terletak pada perbedaan standar price dan standar quantity dan actual quantity. Di sini price variance itu dibagi lagi menjadi 4 hal, yang dimana kalau kita ingin memproduksi suatu produk, itu akan ada 3 biaya utama, yaitu direct material, direct labor, dan manufacturing overhead. Yang dimana manufacturing overhead ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu variable overhead dan fixed overhead. Di sini price variance dibagi menjadi 4, yaitu material price variance, labor rate variance, variable overhead rate variance, dan fixed overhead spending variance. Sedangkan di quantity variance itu dibagi menjadi material quantity variance, labor efficiency variance, variable overhead efficiency variance, dan fixed overhead volume variance. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang material variance. Material variance itu terbagi menjadi 2, yaitu material price variance dan material quantity variance. Material price variance itu perbedaan antara harga aktual pembelian bahan baku dengan harga standarnya. Material quantity variance itu perbedaan biaya yang terjadi antara unit aktual yang digunakan untuk produksi dengan unit standar yang seharusnya digunakan pada tingkat output tersebut. Nah, material variances itu ada 3, yang pertama ada aktual, budgeted, sama standar. Dan standar maksud saya, aktual itu rumusnya aktual quantity dikali aktual price, budgeted itu rumusnya aktual quantity dikali standar price, standar itu standar quantity dikali standar price. Next. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Di contoh soal ini kita diminta untuk menghitung material variance, labor variance, variable overhead variance, fixed overhead variance, dan jurnal yang dibutuhkan. Next. Di sini, untuk pertama kalinya, untuk menjawab soal tersebut, kita butuh membuat direct material. Jadi kita bisa pakai aktual dan budget. Karena material variance itu ada 2, price dan quantity, jadi kita harus bikin dua-duanya. Yang pertama kita hitung dulu yang price. Rumus aktualnya itu
actual quantity purchase dikali actual price. Nah, di soal sebelumnya itu udah dikasih tahu actual quantity purchase-nya itu 130.000 dikali actual price. Nah, actual price-nya itu $2,10. Jadi kita bisa menentukan nih aktualnya berapa sih? Aktualnya itu ketemu 273.000. Selanjutnya kita harus cari yang budgeted-nya. Nah, rumus budgeted-nya itu actual quantity purchase dikali standar price. Actual quantity purchase itu sama yang aktual 130.000 dikali dengan standar price-nya. Nah, di soal juga dikasih tahu nih standar price-nya itu 2. Ada di tabel direct material. Jadi 130 dikali $2 ketemu 260.000. Nah, karena yang terjadi itu lebih besar daripada yang udah kita budgetin, jadi unfavorable. Nah, bagian ini kita sebut material price variance. Selanjutnya ada material usage variance. Kita perlu harus hitung aktual dan standar. Rumus aktualnya itu actual quantity usage dikali standar price. Di soal juga udah kasih tahu, actual quantity usage-nya itu 110.000 dikali standar price-nya. Standar price-nya itu $2. Jadi 110 dikali $2 sama dengan 220.000. Selanjutnya kita ngitung yang standar. Yang standar itu rumusnya standar quantity usage dikali standar price. Tapi sebelumnya kita harus lihat juga di soal. Nah, 6 ini tuh dapat dari direct material yang ada di soal. Baru kita kali unit produce-nya. Di situ kita kali standar price. Jadi ketemu 240.000. Nah, selisihnya itu 20.000 kan? 20.000 ini favorable. Kenapa favorable? Karena yang terjadi itu lebih kecil daripada standar atau harga pasarnya. Jadi favorable. Nah, ini disebut material usage variant. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi sekarang saya mau menjelaskan tentang labor variance. Nah, sama ya, labor variance juga ada 3, yaitu actual, budgeted, dan juga standar. Nah, rumus dari actual itu adalah actual hour dikali sama actual rate. Rumus dari budgeted, actual hour dikali sama standard rate. Dari kedua itu, kita bakal mendapatkan labor rate variances. Nah, labor rate variances itu perbedaan antara jumlah aktual yang dibayarkan untuk tenaga kerja tuh lebih besar daripada, maksudnya perbedaan antara jumlah aktual yang dibayarkan untuk tenaga kerja dengan yang seharusnya dibayarkan menurut biaya standarnya. Nah, terus kita juga di sini ada standar sama kayak yang sebelumnya juga. Standar ini rumusnya ada standard hour dan juga dikali sama standard rate. Lalu dari budgeted ke standar kita akan menghasilkan labor efisiensi variance, yang dimaksud dengan perbedaan biaya yang terjadi antara jam kerja aktual yang digunakan untuk produksi dengan jam kerja standar yang seharusnya digunakan. Next. Nah, di sini ada soal yang tadi juga, jadi aku langsung jawab aja. Di sini kita cari dulu ya aktualnya. Aktualnya itu rumusnya kayak tadi, actual hour dikali sama actual rate. Actual hour ini udah ada di table. Udah ada di bawah ini karena dia kan actual ya, kita jadi pakainya tuh yang actual, bukan table dari standar. Actual hour-nya ini 115.000. Nah, actual rate-nya juga udah ada di soal yang tadi, $3,25. Jadi kita akan menghasilkan 373.750. Terus yang kedua, kita bakal cari budgeted-nya. Budget itu actual hour sama dikali dengan standard rate. Actual hour sama kayak tadi 115.000 dikali sama standard rate-nya ini udah ada juga di soal, yaitu $3. Maka kita akan menghasilkan $345. Nah,
dari selisih actual sama budgeted itu, kita bakal menghasilkan 28.750. Nah, yang disebut dengan labor rate variances. Terus kenapa di sini ditulisnya unfavorable? Karena kan actualnya itu lebih besar ya daripada yang kita anggarkan nih. 373.000 kan lebih besar daripada 345.000. Jadi itu kondisi yang nggak baik buat perusahaan kalau misalkan kita ngeluarin uang lebih besar daripada yang kita rencanakan atau yang kita anggarkan. Terus yang terakhir kita cari standard rate-nya. Kita cari standarnya. Nah, standar ini standard hour dikali sama standard rate. Standard hour belum ada di soal, jadi kita harus cari sendiri dulu nih. 5 itu didapat dari direct labor yang ada di tabel standar. Itu kita ambil dari situ. Nah, terus 20.000 itu kita ngambil dari unit produce yang ada di bawahnya, yang ada di actual. Jadi kita kali dulu, habis itu kita kali sama standard rate-nya yang udah ada di table juga, yaitu $3. Maka kita akan mendapatkan 300.000. Terus dari budgeted sama standar itu kita bakal menghasilkan labor rate variances sebesar 45.000. Itu juga selisih ya. Dan kenapa unfavorable? Karena budgeted kita juga lebih besar daripada standarnya. Gitu. Jadi standarnya lebih kecil daripada budgeted, maka kita menulis di sini unfavorable. Materi selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang variable overhead variances. Di sini ada 3 juga, ada aktual, budgeted, dan standar. Perlu kita ketahui kalau misalnya aktual itu lebih mengacu pada data ataupun angka yang memprestasikan kinerja nyata ataupun yang biasa kita sebut yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, biasanya ini tuh angka-angka yang telah terjadi ataupun tercapai dalam periode tertentu. Dan ini digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi sejauh mana sih perusahaan ini sesuai dengan yang telah direncanakan ataupun yang mereka harapkan. Lalu ada budgeted. Budgeted ini merujuk pada anggaran ataupun perkiraan yang telah dibuat sebelumnya oleh sebuah perusahaan ini. Nah, itu biasanya mencakup estimasi pengeluaran, penerimaan ataupun kinerja lainnya untuk periode waktu tertentu yang akan datang. Budgeted ini digunakan sebagai panduan ataupun target yang harus dicapai oleh sebuah organisasi dalam periode tersebut. Lalu ada standar. Standar ini adalah nilai ataupun parameter yang digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja ataupun hasil yang diharapkan. Dan ini bisa berupa standar biaya, waktu, lalu kualitas. Standar membantu dalam menilai sejauh mana sih kinerja aktual sesuai dengan ekspektasi ataupun standar yang telah diterapkan. Nah, dengan cara kita membandingkan aktual dengan budget dan standar, organisasi dapat mengevaluasi serta dapat mengefektifkan perencanaan dan mengidentifikasi area di mana perbaikan ataupun penyesuaian yang mungkin mereka perlukan. Dan ini merupakan praktik yang umum dalam manajemen keuangan dan operasional untuk mengoptimalkan kinerja bisnis mereka. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa rumus aktual itu adalah aktual hour dikali dengan aktual fixed overhead rate. Lalu rumus budget itu capacity dikali dengan standard fixed overhead. Dan rumus standar itu kita lihat dari standard hour-nya dikali dengan standard fixed overhead rate. Nah, untuk aktual dengan budgeted itu dinamakan sebagai fixed overhead budget variance, yang artinya perbedaan antara biaya fixed overhead aktual dengan fixed overhead yang dianggarkan. Lalu untuk budgeted dengan standar itu dinamakan sebagai fixed overhead efficiency variances, yang artinya perbedaan antara biaya fixed overhead yang dianggarkan dengan fixed overhead sesuai unit standar yang seharusnya digunakan pada langkah output tersebut. Next. Nah, ini contoh soalnya. Sekarang kita akan membahas yang variable overhead variances. Nah, tadi kita udah mengetahui ya teman-teman bahwa variable overhead variance itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada variable overhead rate variance, overhead efficiency variances. Yang pertama kita akan cari dulu variable overhead rate variances-nya. Nah, caranya kita akan menghitung actual hour dikali dengan actual rate-nya. Tadi di soal juga kita udah tahu nih, udah dikasih tahu langsung bahwa overhead yang terjadi untuk variabel ini sebesar 112.500 sebagai aktual bahwa itu yang benar-benar terjadi.
Lalu untuk actual hour ini juga sama kayak yang di rate labor tadi yang dijelaskan oleh teman saya. Jadi kita mengasumsikan bahwa variabel ini tuh sebesar 115.000 hours seperti yang di rate labor. Jadi actual rate dikali dengan standard rate-nya, di mana kita lihat nih di soal ataupun di tabel tadi ada standard rate-nya sebesar $1. Jadi langsung aja kita kalikan 115.000 dikali dengan $1, maka dapat hasilnya sebesar 115.000 untuk yang aktual. Selisih antara aktual dengan budgeted adalah sebesar 2.500. Nah, ini dinamakan favorable. Kenapa favorable? Karena yang kita keluarkan lebih kecil dibanding yang sudah kita estimasikan. Makanya disebut dengan favorable. Nah, yang kedua, kita akan mencari variabel overhead efficiency variances-nya. Jadi, tadi kita juga sudah mengetahui actual hour-nya dikali dengan standard rate-nya. Jadi, sekarang kita akan menghitung standard hour dikali dengan standard rate-nya. Standard hour sendiri, kita menghitungnya sama seperti yang di rate labor tadi, yaitu 5 dikali 20.000, lalu kita kalikan dengan standard rate-nya yang tadi $1 yang sudah ada di soal. Jadi, kita akan mendapatkan hasilnya sebesar 100.000. Nah, selisih antara budgeted dengan standarnya sebesar 15.000 hasilnya. Maka kita akan namakan sebagai unfavorable. Kenapa unfavorable? Karena yang sebenarnya terjadi lebih besar dibanding dengan standarnya. Jadi disebut unfavorable. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada fixed overhead variance. Fixed overhead variance ini agak sedikit berbeda dengan 3 varian yang lainnya, yaitu material, labor, ataupun yang variable overhead. Untuk yang fix, kita akan membandingkan antara actual, budget, dengan apply, di mana rumusnya adalah actual itu AH dikali A4, atau actual hour dikali actual fixed overhead rate. Dan budget itu capacity dikali S4 atau capacity dikali standard fixed overhead rate, dan apply itu SH dikali S4 atau standard hour dikali standard fixed overhead rate. Jadi bedanya fixed overhead varian dengan 3 varian yang lain adalah di bagian budget, di mana rumus budget untuk fixed overhead adalah capacity dikali S4. Kalau yang sebelumnya, rumusnya kan actual quantity dikali standard rate-nya. Kalau di fixed overhead, kita nggak pakai actual quantity, kita pakainya tuh capacity. Karena namanya fixed overhead, itu tuh kayak mesin-mesin produksi kan. Nah, mesin-mesin produksi itu mempunyai kapasitas tertentu, sehingga dalam menghitung budget, kita tuh akan menggunakan kapasitasnya. Dimana kita akan memperkirakan bahwa kita akan menggunakan mesin tersebut semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitasnya. Nah, perbedaan aktual dengan budget itu dinamakan fixed overhead budget variance, yang artinya perbedaan antara biaya aktual dengan fixed overhead yang dianggarkan. Sedangkan perbedaan budget dengan apply itu dinamakan fixed overhead efficiency variance. Artinya, perbedaan antara biaya fixed overhead yang dianggarkan dengan fixed overhead sesuai unit standar yang seharusnya digunakan pada tingkat output tersebut. Next. Nah, ini contoh soalnya. Fixed overhead variance itu terdiri dari fixed overhead spending variance dan fixed overhead volume variance. Untuk fixed overhead spending variance itu kita mencarinya adalah selisih antara actual FOH dengan FOH budget. Nah, di sini aktual FOH itu udah dikasih tahu kan di soal kalau fixnya itu 440.000. Maka kita masukin ke actual FOH sebesar
440.000. Terus lanjut ke FOH budget, itu rumusnya capacity hours dikali standard rate. Nah, di sini tuh kita udah dikasih tahu juga di soal sebesar 450.000. Nah, kalau misalnya kita mau cari FOH budgetnya sendiri, itu tuh bisa kita masukin ke rumusnya, yaitu capacity hours dikali standard rate. Kapasitinya itu sebesar 90.000. Itu tuh bisa dilihat di direct labor hour di soal. Dan yang standard rate-nya itu dikasih tahu di tabel. Yang fixed overhead-nya itu sebesar $5 per jam. Habis itu tuh kita cari selisih dari actual FOH dengan FOH budget. Itu sebesar 10.000. Nah, karena budgetnya itu lebih besar dari aktual, berarti yang terjadi sebenarnya itu lebih kecil dibanding sama yang diestimasikan. Maka ini tuh dinamakan favorable karena itu menguntungkan bagi perusahaannya. Nah, selanjutnya itu kita cari FOH apply to WIP yang rumusnya SH dikali SR. Itu tuh udah dikasih tahu, kita tinggal masukin aja ke rumus 5 dikali 20.000 dikali $5 yang jumlahnya hasilnya itu sebesar 500.000. Nah, kita cari lagi selisih dari budget dengan apply itu sebesar 50.000 kan. Nah, jadi yang terjadi itu kan budget lebih kecil daripada apply, maka ini kita sebut sebagai favorable. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Glory. Oke, selanjutnya kita akan bahas saat apa kita bisa memakai favorable dan saat seperti apa juga kita memakai unfavorable. Nah, kita akan memakai favorable ketika nominal dari aktual itu lebih kecil daripada budgeted. Dan budgeted nominalnya itu lebih kecil juga daripada standar. Nah, kalau untuk unfavorable itu ketika aktual itu nilainya lebih besar daripada budgeted dan budgeted lebih besar daripada standar. Kita langsung aja untuk bahas jurnal. Nah, tadi kita udah melakukan perhitungan untuk mencari varians-varians dari direct labor, dari direct material, dan dari MOH-nya. Nah, sekarang kita akan buat jurnal, itu ada 4 jurnal. Jurnal yang pertama dan jurnal yang kedua itu kita gunain untuk catat material varians. Jadi, perbedaan-perbedaan yang terjadi di actual, budget, dan standar. Nah, nanti kita cari perbedaannya itu namanya material variance. Untuk yang jurnal ketiga, kita itu akan pakai nominal dari perbedaan yang terjadi di direct labor. Nah, untuk yang keempat, kita akan buat jurnal untuk merate off semua variance yang terjadi itu ke COGS. Nah, langsung aja. Untuk yang pertama itu, kita pakai jurnalnya itu ada material control, MPV atau material price variance, dan yang terakhir itu cash. Material control ada di debit dan MPV juga ada di debit, cash ada di kredit. Nah, material control itu didapat dari EQP dikali SP, itu ada 260.000. Kalau teman-teman mau lihat nominalnya bisa di back aja ke perhitungannya sebelumnya. Nah, untuk MPV-nya ini kita dapat dari selisih dari nilai aktual dan nilai budgeted, yaitu 13.000. Dan cash-nya itu kita dapat total dari material control dan MPV yaitu 273.000. Nah, MPV ini kenapa kita taruhnya di debit? Karena MPV ini punya sifat unfavorable. Jadi semua variance nanti yang sifatnya itu unfavorable kita taruh di debit. Begitu juga sebaliknya, yang favorable itu kita taruh di kredit. Lanjut yang ke jurnal kedua itu kita ada WIP control di debit, MUV atau material usage variance ada di kredit, dan material control juga ada di kredit. Nah, WIP control itu kita dapat dari 240.000. Itu dari perbedaan dari aktual ke standar. Rumusnya itu SQU dikali SP. Nah, MUV-nya itu kita lihat selisih dari aktual dan standarnya itu 20.000 dan material control itu 220.000. Lanjut yang jurnal ketiga, ini kita
lihat dari perhitungan di direct labor. Nah, di direct labor ini, jurnal ketiga kita pakai WIP control di debit, LRV atau labor rate variance itu juga ada di debit, LEV labor efficiency variance itu juga ada di debit. Nah, yang di kreditan ini kita pakai salaries payable. Kita lihat di perhitungan yang direct labor sebelumnya, di WIP control ini kita ambil nilai dari standard hour dikali standard rate-nya. Nah, dapat hasil 300.000. Untuk LRV-nya, nah kita cari selisih dari actual dan budgeted itu ada 28.750, LEV-nya itu 45.000. Selisih dari budgeted dan standarnya. Jadi kita pakai total itu buat kita masukin di sellers payable supaya balance yaitu 373.750.000. Nah, untuk yang jurnal keempat ini kita kan mau write off nih semua variance yang terjadi itu ke COGS. Nah, caranya itu semua yang ada di kredit itu kita tukar ke debit. Nah, yang semua yang ada posisinya di debit kita bikin dia di kredit. Dengan catatan yang kita masukin seperti itu hanya yang variansnya aja. Contoh, kayak misalnya MUV itu kan ada di kredit kan tadi. Kita pindahin di debit sama kayak yang ada di PPT. Dia posisinya tuh di jurnal keempat tuh dia sudah di debit. Nah, begitu juga MRV, LRV, LEV, itu dia tadinya ada di debit, terus kita pindahin ke kredit. Nah, COGS itu kita tentukan akhir, kita lihat selisih dari yang di debit dan yang di kredit. Nah, selisihnya itu didapat kalau COGS itu 66.750. Jadi, nentuin COGS itu setelah kita udah dapat nih nominal MUV, debit, MRV, LRV, dan LEV. Nah, untuk soal-soal yang ada nanti di kedepannya itu tinggal menyesuaikan aja. Saya kira segitu aja untuk pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang dapat dipahami, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Thank you.